أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Watahsabuhum lan nyana sapa sira hum ing sapa ashabul kahfi atau fityah. Lau ra'aitahum lamun ningali sapa sira ing ashabul kahfi. Wa tahsabuhum lan nyana sapa sira ing ashabul kahfi. Lau ra'aitahum tegese lamun ningali sira ing ashabul kahfi ay qadhan ing pira-pira kang melek. Ay muntabihina tegese pira-pira kang melek. Intabaha yantabiu kang sadar melek. Li anna a'yunahum karena setuhune pira-pira matane ashabul kahfi iku munfatihatun kang mengak buka. Lafad ayqadhan jam'u yaqidhin iku dadi jama'e lafad yaqidhin bikasril qafi kelawan dikasruaken qaf. Wahum utawi ashabul kahfi iku ruqudun pira-pira kang turu. Niyamun tegese pira-pira kang turu. Niyamun jamak sing naimun. Lafad ruqudun jam'u raqidin iku dadi jamae lafad raqidin. Ya. Kalau kamu melihat ashabul kahfi pada saat mereka mendiami gua itu, seakan-akan mereka itu orang yang terjaga, orang yang sadar, orang yang melek karena matanya terbuka. Padahal mereka itu dalam keadaan tidur, matanya terbuka kayak orang melek aja. Padahal mereka itu ruqud, niyam, pada tidur mereka itu. Jadi kalau kamu lihat aslinya, lihat langsung pada saat mereka ada di gua itu, mereka dalam keadaan terjaga. Jadi seakan-akan mereka itu melihat orang yang mereka lihat, seakan-akan mereka melihat kalau ada orang masuk gitu. Jadi formatnya, profilnya itu, formnya bukan form orang yang lagi tidur. Padahal mereka itu ruqud, yang tidur. Bayangkan coba 309 tahun. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimali wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Wa nuqallibuhum lan molak malekaken sapa isun. Hum ing ashabul kahfi dzatal yamini ing dalem arah tengen. Wa dzatas shimali lan ing dalem arah kiwe. Ing dalam sisi tengen ya, ing dalam sisi tengen lan sisi kiwe. Li alla takula drapona yen ta ora mangani opo al ardu tanah bumi luhumahum ing pira-pira daginge ashabul kahfi. Wa kalbuhum utawi asune ashabul kahfi iku basitun kang jeberaken, kang beberaken dhira'aihi ing ayyadai tegese tang lorone kalbuhum, dhira'aihi tegese ing lengan lorone
kalbuhum yadai tegese tangan lorone kalbuhum bil wasidi ing dalem ai bifina il kafi tegese ing dalem pelatarane gua bifina il kafi ing dalem pelatarane gua wakanu lan ana sapa ashabul kafi iku idang qalabu nalikane molak malik sapa ashabul kafi in qalaba maka malik opo kalbun in qalaba maka molak malik opo kalbun huwa utawi kalbun iku mithluhum padane ashabul kafi fil naumi ing dalam turuwe wal yaqadhati lan meleke. Coba. Bukan hanya mereka itu tidur lalu begitu saja posisinya, tidak. Mereka itu saya bolak-balikan ke arah kanan, ke arah kiri. Tidak satu posisi saja, tapi posisi mereka, tubuh mereka itu berbalik, kadang ke kanan, kadang ke kiri, ya. Sehingga bumi itu tidak akan makan, tanah itu tidak menggerogoti dagingnya. Andaikan posisinya itu satu keadaan begitu saja miring, otomatis nanti akan termakan oleh bumi, akan rapuh kan, rapuh. Ya pada nebelah kita naro barang, pasti beda kan antara barang yang di posisi yang di atas dengan posisi yang di bawah. Di bawah pasti kondisinya rapuh, kondisinya apa kena rayap, apa melepuh atau apa. Begitu juga ashabul kahfi, ketika tinggal di gua maka Allah mentakdirkan mereka itu molak-malik, sehingga tidak bumi ini tidak berpengaruh pada tubuhnya mereka itu, otomatis aman, tubuhnya wutuh. Jadi untuk mewutuhkan tubuh itu, logikanya biar wutuh maka posisinya itu tidak satu keadaan tapi bolak-balik, ya. Dan agar kulitnya itu mendapatkan udara. Andaikan satu posisi aja, otomatis yang di bawah akan tidak mendapatkan udara kan, pasti akan, ya katakanlah logikanya kan nanti menjadi bosok atau apa gitu. Nah sekarang bolak-baliknya itu, molak-maliknya itu bergantinya berapa lama itu? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setahun 2 kali. Jadi misalnya 1 semester miringnya sebelah kanan, nanti semester keduanya sebelah kiri gitu. Ada yang mengatakan 1 kali dalam setahun. Tahun ini miringnya kanan, tahun berikutnya miringnya kiri, berikutnya kan terus 309 tahun, bayangkan. Jadi biar wutuh itu maksudnya. Nah itu. Tapi ini kedua qaul ini nggak ada dalilnya, ya. Secara dalil yang khobar yang sahih tidak ada yang mengatakan berapa bolak-baliknya, berapa molak-maliknya itu. Ya. Yang jelas kata Ibnu Abbas, laulam yuqallabu la'akatuhum al-ardu. Kalau mereka itu tidak molak-malik, maka akan termakan oleh tubuh mereka, akan termakan oleh tanah, oleh bumi. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Ashabul kahfi itu dijaga oleh seekor anjing. Jadi pada saat mereka keluar dari
dari komunitasnya, dari kampungnya menuju gua itu, di tengah-tengah ada orang yang sedang menggembala kambing. Dia membawa anjing untuk menjaga kambingnya, maka si penggembala ini membawa anjing. Nah, ketika Ashabul Kahfi itu lewat, si anjing ini ikut. Anjingnya ikut menyertai Ashabul Kahfi sampai Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam gua. Dia tetap setia menemani mereka, yaitu apa? Menjaga dan berada di depan pintu gua itu, berada di pelataran, di halaman gua lah, ya di pintu lah di situ. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, sambil apa? Merebahkan kedua tangannya ke tanah, yaitu jadi si anjing ini mendapatkan ilham dari Allah untuk mengikuti Ashabul Kahfi, untuk menjaganya dan merebahkan, melebarkan kedua tangannya di pelataran gua itu. Jadi biar ada orang lewat takut kan dengan apa? Pada anjing itu, nggak mungkin berani karena ada anjing di depan itu. Dan memang yang namanya anjing itu ya punya watak, yaitu menjaga. Makanya banyak orang yang memelihara anjing itu kebanyakan untuk menjaga. Ya Allah. Kalau mazhab kita ini Maliki, kayaknya banyak yang ngingu anjing deh. Kalau mazhab kita ini Maliki, banyak yang memelihara anjing. Cuma karena mazhab kita ini kan Syafi'i kan, mughaladzah hadisnya, nggak ada yang. Karena anjing itu punya kehebatan, yaitu bisa menjaga, asalkan tidak diletakkan di dalam, ya di luar menjaga nggak apa-apa. Saya itu dulu pernah di Mesir itu kontrak rumah, ya apartemen gitu. Kalau di sana kan semua rusun kan, rumah rusun, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, saya kebetulan dapat di lantai 2 ya, jadi dasar 1, 2 ya, lantai dasar 1, 2. Nah terus yang lantai bawah itu ditempati oleh tuan rumah itu, punya anjing, masya Allah. Awal-awal saya takut ya, bagaimana enggak takut kan, setiap saya datang pasti kuk 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 gitu kan, kayak orang mau menggonggong aja itu. Tapi lama-lama dia tahu bahwa saya itu adalah gampangnya orangnya majikan lah. Orangnya majikan saya itu, orangnya tuan rumahnya, orangnya pemiliknya. Akhirnya saya dijaga. Suatu saat saya ada tamu gitu. Nah tamu saya itu ya karena dia nggak biasa datang, akhirnya kan dijugugui kan. Itu heran, si anjing itu naik ke lantai, ke tangga 2 kali, itu jegugugan di depan pintu rumah saya itu. Apa coba? Saya awalnya takut apa gitu, tapi saya paksakan lah, ini kan dengan saya sudah akrab lah, sudah bersahabat. Itu artinya dia lagi lapor, di bawah ada tamu, kamu siap nggak? Boleh nggak saya persilakan tamu itu untuk menemui Anda? Ya Allah, luar biasa. Dia lagi laporan ke saya, laporan ke penghuni rumah, itu di bawah ada tamu. Bagaimana nih? Dipersilahkan nggak? Ya Allah. Akhir saya nggak berani ke tangga, saya kan ke balkon. Ternyata di bawah ada teman saya yang mau masuk. Gitu. Akhirnya udah masuk, nggak apa-apa. Itu hebatnya anjing. Jadi saya itu pernah hidup dijaga oleh anjing. Saya pernah hidup di rumah, kontrak rumah yang dijaga oleh anjing. Ya wis bismillah bela wis. Ya baka teka yo
jogro, nanti saya datang dia sendiri, minggir sendiri gitu, tahu. Gede kiri ke masya Allah, yang liar dibiarkan, nggak dikerangkai enggak, masya Allah. Tapi satu sisi saya terjaga gitu, insya Allah lah maling itu nggak bakal masuk. Sisi yang lain, teman-teman saya males main ke rumah saya. Itu malesnya karena setiap ke situ pasti digonggongi anjing itu. Ayo sih main, wah enggak, takut. Ya takut ya. Dan itu rumahnya enak, luas gitu, ya enak lah. Bertahan 2 tahun saya di situ, pindah lagi gitu. Masya Allah. Cuma sayangnya itu jauh dari jalan, jauh dari jalan raya. Jadi kalau naik bis itu turun terus, jalannya lumayan. Sayangnya ya, akhirnya pindah. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Anjing itu menjaga di depan pelataran gua dengan menebarkan 2 tangannya, yaitu kedua kakinya, dan diberi nasib yang sama. Artinya apa? Mereka tidur tapi kayak melek. Mereka tidur tapi kayak melek. Jadi hakikatnya tidur, tapi ketika ada orang mungkin taunya dia lagi melek kan, akhirnya kan takut kan. Dan ikut molak-malik sesuai dengan molak-maliknya si Ashabul Kahfi itu. Ketika Ashabul Kahfi itu berganti posisi, sebelah kanan ikut sebelah kanan, ketika miring kiri ikut kiri, ya. Wa kanu idzan qalabu in qalaba huwa mithluhum fin naumi wal yaqadhah. Si asu itu sama dengan mereka dalam segi tidur dan meleknya. Posisinya seperti orang melek, seperti melek tapi padahal tidur. Ya. Ya, wa qad asabahu ma asabahum minan naumi ala tilkal hal. Jadi si anjing itu diberi nasib ya, diberi keadaan seperti keadaannya Ashabul Kahfi, itu tidur untuk menjaga Ashabul Kahfi itu. Inilah faedahnya menemani orang-orang terpilih. Menemani orang-orang terpilih. Orang itu akan meniru, akan ketempelan bagaimana gayanya orang yang terpilih. Bakasira mbaturi kiai, ngladeni kiai ya kayak kiai. Bakaje ngladeni bencoleng ya kayak bencoleng. Baka ngladeni khidmaning pejabat ya gayanya gaya pejabat. Wataknya, keadaannya kayak pejabat, tapi bakal ngladeni kiai ya wataknya kayak kiai kan. Jadi itulah salah satu watak faedah daripada menemani orang-orang yang terpilih. Lawit tola'ata lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Lawit tola'ata lamun ningali sapa sira alaihim ing atase Ashabul Kahfi. Lawallaita maka mengo sapa sira minhum saking Ashabul Kahfi firaron krana melayu. Firaron krana melayu. Lawit tola'ata lamun ningali sapa sira alim ngase Ashabul Kahfi, lawallaita maka mengo sapa sira minhum Ashabul Kahfi firaron kelawan krana melayu. Firaron ya. Wala mulita minhum ru'ba wala multan an yakti. Lawalata maka yakti mengo sapa sira minhum Ashabul Kahfi firaron kana melayu.
wala mulita lan yakti den kebeki sapa sira bitasydid lan diwaca tasydid wala mulita wa tahfilan tahfif minhum saya ashabul kahfi ru'ban ing wedi lafadz ru'ban bisukunil aini panden sukunaken aine wa dhammiran den dhammaken aine kena ru'ban kena ru'ban manahahum maringi ing ashabul kahfi sapa Allah birru'bi kelawan wedi bindu khuli adin saking manjinge wong siji alaihim ing atase ashabul kahfi. Kalau kamu melihat ashabul kahfi, melihat mereka, maka kamu akan berpaling dari mereka untuk lari, karena maka kamu akan lari berpaling dari mereka, dan kamu hatinya terpenuhi dengan rasa takut. Ya, artinya siapapun akan takut untuk masuk ke area mereka, ke area ashabul kahfi itu. Ya. Jadi kalau ada orang, kalau kamu, ini kan Allah menceritakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan kepada kita semua, kalau kamu melihat ashabul kahfi, maka kamu akan lari menghindar dari mereka. Mundur, ladbarta anhum, mundur karena ya wedi, pengen melayu, dan hati kamu akan terpenuhi dengan rasa takut. Li'anna Allah Ta'ala alqa alaihim al-mahabah wal waqar, karena Allah telah memberikan telah menanamkan haibah, keagungan, wibawa kepada mereka. Bihaitsu la yaqa'u nadhru ahadin alaihim illa habahum, di mana ada orang yang melihat maka orang itu akan takut. Sampai ajal ketika mereka itu dibangkitkan lagi oleh Allah. Ya itu. Ini Allah sedang memperlihatkan kekuasaannya ya, kekuasaannya. Orang itu diberi tidur dalam waktu yang sebegitu lamanya, sama sekali tidak ada bandingnya lah. Tidur 309, kita paling lama tidur paling sehari semalam. Kan gue bagi wong sing bagi bocah kang beler, bagi bocah kang kang doyan turu ya. Biasa bakal doyan melek ya doyan turu biasa. Bakal kuat melek kuat turu. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm wa kadzalika lan kem kono kama fa'alna kaya yenta lakuaken sapa ingsun bihim lan ashabul kahfi ma ing perkara zakarna kaus nuturaken sapa ingsun ing ma ba'athnahum nangeaken sapa ingsun ing ashabul kahfi ay qadnahum tegese nangeaken sapa ingsun ing ashabul kahfi melekaken ingsun ing ashabul kahfi boleh liyatasa aludrapona yenta saling bertanya bainahum ing dalam antarane ashabul kahfi an halihim saking tingkai ashabul kahfi wa muddati lubthihim lan mangsane menenge ashabul kahfi. Qala ngucap sapa qailun wong kang ngucapaken minhum saking ashabul kahfi kam labithtum kam ing dalem pira zamane labithtum meneng sapa sira kabeh manggon sapa sira kabeh. Qalu ngucap sapa ashabul kahfi labithna yauman aw ba'da yaum labithna meneng sapa kita ing kahfi yauman ing dalam sadina aw ba'da yaumin atau ing dalam setengah dina li annahum karena satuhune ashabul kahfi iku dakhulu mancing sapa ashabul kahfi al kahfa ing gua inda tulu'i syamsi ing dalam nalikane metune srengenge
Wa bu'itsu lan ditangeaken sapa ashabul kahfi inda hurubiha indal nalikane surupe asyamsi, surupe srengenge. Fadhannu makanya sapa ashabul kahfi sapa fityah annahu ing setuhune hurub iku hurubu yaumid dukhuli surupe dinane manjing. Annahu ing setune hurubu syamsi iku hurubu yaumid dukhuli surupe srengengene dinane manjing. Ya. Sebagaimana yang telah saya terangkan sebelum ini, dari mulai mereka itu ditakut-takuti oleh kaumnya, oleh rajanya, kemudian berlindung diri ke sebuah gua, lalu kemudian saya bangkitkan, saya bangunkan, saya terjagakan mereka itu liyatasa'alu bainahum, agar mereka saling bertanya. Ya, salah satu daripada mereka bertanya, kamu ini, kita ini ya, kamu sekalian ini tinggal di gua ini berapa lamanya ini ya? Kam labithtum ya? Sebagian ada yang menjawab labithna yauman. Wah, sehari ini kita di sini. Au ba'dha yaum. Sebagian menjawab, wah paling setengah hari kita ini. Jadi sebagian menjawab sehari, sebagian menjawab setengah hari. Mengapa kok ada yang menjawab sehari? Karena ketika masuk gua mataharinya terbit, pada saat dia bangun mataharinya terbenam. Jadi disangkanya setengah hari, berarti setengah hari. Pas lagi mancing esuk wayahe srengenge metu, pas tangi wayahe srengenge surup, berarti disangkae ya setengah hari kan, setengah hari. Jadi masuk pagi, keluar padahal keluar lagi itu 309 tahun kemudian. Jadi masuk itu pada saat terbit mataharinya hari pertama, waktu dia terjaga, dia bangun yaitu pada saat terbenamnya matahari pada tahun terakhir yang ke 309 tahun. Ya Allah Gusti. Ya. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Summa qalu, maka kare-kare ngucap sapa fityah para pemuda ashabul kahfi mutaqifina halikang kandeg kabeh fi dzalika ing dalem mengkono muddah. Rabbukum utawi pangerane sira kabeh iku a'lamu luwih weruh bima kelawan perkara labistum kang manggon sapa sira kabeh. Fab'atsu mangka ngutusa sira kabeh ahadakum ing salah sijine sira kabeh biwariqikum kelawan duit selakai duit perake sira kabeh. Lafad wariqikum bisukunir ra kelawan den sukunaken ra biwarqikum wa kasriya dan kasran ra biwariqikum bi fiddatikum tegese kelawan perake sira kabeh hadhihi ing ikilah perak ilal Madinati maring kota. Yuqalu diucapaken innaha setuhune al Madinah iku al musammatu kota kang diarani al ana ing dalam saiki Tarsus ing kota Tursus bi fathir ra. Tarsus, kota Tarsus. Wes sawise saling berbeda pendapat, sebagian mengatakan sehari, sebagian itu mereka wah kita ning kene paling sedina, kita ning kene pirang dina ya turu ke enak temen, masya Allah enak temen ke turu ngelap temen enak kabeh wis. Barang tangi-tangi ke pirang wah kita paling setengah dina, beli sedina nyebutine pas mancing waya esuk, pas tangi waya sore. Sudahlah kita tawakuf aja, kita tawakuf sudah
tidak usah kita pikirkan. Yang terus gini, kita ini kan lapar kan, kita ini kempong, ya mesti kan, pirang-pirang tahun zamannya. Rabbukum a'lamu bima labistum, sudahlah kita pasrah, kita tawakuf. Yang jelas Tuhan kalian lebih tahu tentang berapa lamanya kita mendiami gua ini. Faba'athu ahadakum, coba kalian utus, kalian suruh satu di antara kita, tamlikho arane. Kita utus seorang di antara kita, anu beka, tamlikho. Kon gawa duit, toli metu marani kota, tuku panganan. Nah itu. Jadi dari 7 anak muda itu mengutus seseorang bernama Tamlikho. Dulu ketika belum tidur, ya. Tamlikho itu sing ditugasaken tuku panganan, tuku roti, tuku lauan, ijabah, karo cari-cari kabar gimana, ada yang cari enggak gitu, ada yang mata-matai enggak, kalau mata-mata lah, kalau memata-matai. Nah sekarang ketika bangun pun seseorang bernama Tamlikho diutus oleh teman-temannya untuk keluar dengan membawa uang perak itu keluar ke kota. Kotanya sekarang disebut kota Torosus. Ya. Rabbukum a'lamu bima labistum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Ya. Ya saking wis pasrah, wis tidak ada kepastian sebenarnya kita di sini ini sudah berapa lama, ya. Ini menunjukkan mereka dalam kebimbangan, dalam ketidakjelasan, ya, karena saking lamanya tidur. Lamma ra'au halu mutaghayyirah. Mungkin deleng awak rupanya beda. Nambah tua, nambah kirut. Sudahlah, Allah lebih tahu. Ya, jadi adabe kita wong iman, kita wong mukmin bakal wis mentok yaiku apa? Allahu a'lamu minkum. Ya wis, Allah lebih tahu lah. Ya wis. Jadi si satu orang itu disuruh untuk beli makanan. Makanya mereka juga butuh makan, butuh minum kan. Sirabe pada turus dina ya kempong terus turu kan. Ya. Torosus namanya. Dah. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada innahum iyadharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walang tuflihu idzan abada. Ya. Falyanzur maka becik ningala sapa ahad ayyuha azka ing endine perkara iku azka ayyuha. Falyanzur maka becik ningala sapa ahad ayyuha utawi endine panganan iku askalui bagus apane ta'aman panganan ayyu at'imatil Madinah utawi endine utawi pira-pira panganane kota iku ahallu luwih bagus. Falyatikum mangka becik nekanana sapa had ing sira kabeh birizkin klon rizki minhu sangking ta'am walit lattaf lan alon-alona sapa ahad lan alon-alona sapa had wala syironna lan ora meruhaken temen sapa ahad bikum kelawan sira kabeh ahadan ing wong suci
Innahum setuhune ahlul Madinah, ahli kota, penduduk kota, in yadharu lamun pertela sapa ahlul Madinah alaikum ing atase sira kabeh, yarjumukum maka bandemi sapa ahlul Madinah kum ing sira kabeh, yaktulukum tegese maka pada mateni sapa ahlul Madinah penduduk kota birusmi kelawan bandem, au yu'idukum atawa balekaken sapa ahlul Madinah ing sira kabeh fi millatin ing dalam agamane ahlul Madinah, walang tuflihulan ora bakal bagja sapa sira kabeh idan ing dalam nalikane yu'idukum ay in uttum tegese lamun balik sapa sira kabeh fi millatin ing dalam agamane ahlul Madinah abadan ing dalam selawase. Wes, ya wis, sira metu ya, nyah nggawa duit. Sapa sing mas duite? Nggih, kula siap niki wonten niki anake luwihan duit. Ya wis, tamneho metu. Lurua panganan kang enak ya. Gulatana panganan kang paling bagus, paling enak, kang paling manfaat, paling murah regane. Yang kita iki pas-pasan gini. Kita dalam keadaan takut, kita ini mengungsi di sebuah gua, dikejar oleh masyarakat, diancam oleh raja. Jadi kita yang kempon, jadi terpaksa kudu metu luru panganan kang bagus, kang luwih bagus, kang luwih enak, tapi luwih ringan, luwih murah. Oke, nggawa duit. Engko sawise tetukuan ya balik maning kelawan nggawa rezeki, nggawa panganan, dipangan bareng-bareng untuk melepas rasa lapar kan. Wal yatalattaf, awas, hati-hati. Kamu keluar dengan pelan-pelan, aja gerasa gerusuh. Sebab kita ini terancam kan, kita ini sedang terancam, kita ini dimusuhi oleh mereka. Watalattaf, kita pelan saja, lembut ya. Sira metuwe ngati-hati, sing lembut. Aja ngatonaken wong lagi kempung aja. Aja ngatonaken wong lagi pengen belanja. Kalem-kalem aja, kalem, lembut, mlakuwe ngati-hati. Nyamar. Manjinge apa metuwe engko manjing meneh nyamar, nalikane tuku ya awas ngati-ati tukuwe sing kira-kira aman, sing kira-kira luru wong kang bisa diajak damai, enggak menakut-nakuti ya. Wala yusy'iranna bikum ahadan, kamu jangan sampai memberitahukan kita ini kepada seorang aja, sampai kula niki badhe tumbas roti mangan, kula gak ada rencang tong rikop itu masih wonten 6 maning. Jadi kamu jangan memberitahukan tentang adanya kita ini di sini tentunya. Jadi seakan-akan kamu itu belanja sendiri aja lah. Wala yusy'iranna bikum ahada, aja sampai menyampaikan berita kita kepada seseorang tentang kamu ini, tentang kita, tentang Ashabul Kahfi. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum, kalau mereka itu tahu kita ya, anak kita naning gua wong pitu ya, sing iman yang mengasingkan diri kan mestinya geger, mestinya kan 7 anak muda yang menyimpang dari agama kita telah nggak tahu kemana arahnya, hilang kan ya, mungkin hilang kan, mungkin dengarnya hilang, ada 7. Kamu jangan sampai memberitakan ada kita-kita ini, udah tenang aja. Nah, kalau mereka tahu pasti mereka akan mengutuk kita, akan membunuh kita. Wah ya bahaya kin sih. Lamun weru anak kita ning gua ya pada gudug kabeh kowe. Pada mateni kita, wah wis hancur kita ini, binasa kita ini. Pulane apa? Sira mana
tuku lawan, tuku segak, tuku roti sing ngati-hati aja wara-wara, aja cita-cita anak kita, aja cita-cita anak kita. Jadi dua pilihan. Kalau mereka tahu kita, dia akan membunuh. Mereka masyarakat yang ada di kota itu akan membunuh kita, atau mereka akan mengembalikan kita ke agama mereka. Iman kita akan diganggu. Mereka akan membujuk kita untuk kembali ke agama mereka, dan bagaimana jadinya kalau kita terbujuk, terayu oleh mereka, akhirnya kita kembali murtad dengan beragama kayak mereka, kayak dulu lagi. Waduh, bahaya kita ini. Jadi sira ngati-hati, alon nyamar, ngati-hati pelan-pelan, alon-alon. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Kalau begini kita cilaka selama-lamanya, kita tidak beruntung selama-lamanya, karena kita kalau tidak mati kita akan kembali kufur. Berarti apa? Walantuf, tidak akan beruntung. Wah, kita ini akan cilaka ini. Walang tuflihu idan abada. Oh, jadi ayo tuku tuku panganan sing enak, sing bisa dipangan, sing bisa maregaken, sing murah, tapi caranya kelawan ngati-hati, alon-alon, aja katon pisan sira wong lagi kempong, apa maning sampe cerita sira duwe batur ning gua. Karena itu akan menjadikan malapetaka bagi kita semua. Ya. Wa kadzalika a'thalna 'alaihim wallahu a'lam bissawab.